Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fadil Arrahman. Saya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kimia, yaitu unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasi, yang 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintesis. Lalu terdapat 80 unsur yang memiliki sekurang-kurangnya, yaitu satu isotop stabil, dan 38 unsur yang merupakan radionuklida yang seiring berjalannya waktu meluruh menjadi unsur lain. Lalu, besi adalah unsur penyusun bumi paling melimpah yang berdasarkan masanya. Sementara itu, oksigen adalah yang paling melimpah di kerak bumi. Unsur kimia menyusun materi biasa di jagat raya, namun observasi astronomi menyarankan bahwa materi biasa yang teramati hanya menyusun 4% dari materi di alam semesta. Sisanya adalah materi gelap yang 73% komposisinya tidak diketahui, tetapi tersusun dari unsur kimia. Energi misterius ini kemungkinan mempercepat inflasi alam semesta. Lalu definisi unsur. Unsur adalah zat murni yang dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Penulisan lambang unsur mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, lambang unsur diambil dari singkatan nama unsur. Beberapa lambang unsur berasal dari bahasa Latin atau Yunani nama unsur tersebut. Misalnya adalah Fe dari kata ferrum, bahasa Latinnya, sebagai lambang unsur besi. Lalu yang kedua, lambang unsur ditulis dengan satu huruf kapital. Yang ketiga, untuk unsur yang dilambangkan dengan lebih satu huruf, huruf pertama lambang ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua atau ketiga ditulis dengan huruf kecil. Lalu yang keempat, unsur-unsur yang memiliki nama huruf pertama sama maka huruf pertama lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur dan huruf kedua diambil dari huruf lain yang terdapat pada nama unsur tersebut. Misalnya adalah Ra untuk radium dan Rn untuk radon. Lalu yang selanjutnya adalah gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suatu suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Lalu yang berikutnya adalah sifat-sifat gas mulia. Yang pertama ada sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns-2, Np-6, kecuali pada helium dengan konfigurasi duplet 1s-2. Jari-jari atom dari helium dan radon bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Nah, konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh demikian menyebar gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Lalu yang kedua ada sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius dari atas titik lelehnya. Nah, lalu titik leleh dan titik didih dari helium ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dari jari-jari atom. Yang ketiga, sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Nah, hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal.
Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia argon, kripton, xenon, dan radon. Kereaktifan unsur meningkat dari argon ke radon, di mana dalam reaksi fluorin, radon dapat bereaksi spontan. Lalu xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung. Dan kripton hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu helium. Yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Yang kedua, helium cair digunakan untuk pendinginan koil logam pada alat scanner tubuh dan juga pendinginan dalam penelitian cryogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Nah, helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya yang inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibandingkan gas nitrogen. Lalu neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Lalu ada argon. Yang pertama, argon digunakan sebagai gas pengisi dalam berbagai jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Yang kedua, argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang terakhir ada kripton. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Lalu ada xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz pada fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Lalu xenon dapat digunakan sebagai obat bius anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas karena sesungguhnya dengan harganya yang sangat mahal. Lalu ada radon. Yang pertama, radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Ya, lalu radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, berbatuan, ataupun bahan bangunan. Lalu yang terakhir adalah contoh soal gas mulia dan pembahasannya. Pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat umum gas mulia yaitu A. Terdapat di alam dalam bentuk monoatomik. B. Dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. Yang C. Titik beku mendekati suhu 0 Kelvin. Yang D. Sukar melepas dan mengikat elektron. Yang E. Kereaktifan unsur semakin meningkat dari atas ke bawah golongan. Nah, jawabannya adalah B. Dapat bereaksi spontan membentuk senyawa berbagai senyawa. Yang B dapat membentuk. Nah, jawabannya adalah B, dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia secara umum cenderung tidak dapat bereaksi spontan membentuk senyawa karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Demikianlah dari video saya, semoga bermanfaat pada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.